Halo, 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 apa kabar pemburu misteri? Pernah nggak sih kamu nonton film Disney tapi tiba-tiba merasa ada yang aneh? Jangan-jangan Disney punya rahasia gelap yang bahkan tidak kita ketahui sampai sekarang. Ya, mungkin kamu mengira Disney selalu tentang kisah penuh keajaiban, putri-putri cantik dan karakter-karakter yang bikin kita tersenyum. Tapi siapa sangka kalau ada sisi lain dari Disney yang jauh lebih mengejutkan dari yang kita bayangkan. Di video kali ini kita bakal mengulik fakta mengejutkan seputar Disney. Penasaran? Yuk langsung aja kita ke ceritanya, tentunya bareng aku, Metrik Pramesti. Kejadian ini terjadi di Amerika Serikat setelah film The Princess and the Frog dirilis pada tahun 2010 dan tentunya menjadi hits di kalangan anak-anak. Film Disney ini menampilkan Putri Tiana yang mencium seekor katak. Katak itu adalah seorang pangeran yang terjebak dalam kutukan. Nah, adegan ini menarik perhatian anak-anak. Mereka mulai mencari katak asli di sekitar rumah atau taman, berharap jika mereka menciumnya, katak itu bisa berubah menjadi pangeran. Sama seperti yang terjadi pada Tiana. Tentu saja, katak yang mereka cium bukanlah pangeran yang berubah menjadi manusia, tetapi hanya seekor katak biasa yang membawa bakteri berbahaya. Lebih dari 50 anak yang meniru adegan itu akhirnya malah terkena salmonella, sejenis bakteri yang bisa menyebabkan keracunan makanan. Ini bukanlah hal yang bisa dianggap sepele karena salmonella bisa membuat tubuh menjadi lemah. Untungnya tidak ada korban jiwa dalam hal ini. Di sini kita sampai pada satu fakta yang cukup kontroversial, yaitu tentang adanya seks di langit di film The Lion King. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan seks di langit ini? Saat Simba berada di padang rumput di bawah langit malam yang penuh dengan bintang, kita bisa melihat sekilas ada kata yang terukir di langit, SEX. Kata ini muncul seolah-olah menyatu dengan bintang yang bersinar saat Simba sedang merenung tentang ayahnya yang telah meninggal. Momen ini cukup emosional dan mengesankan, tapi hal inilah yang justru bikin penonton gagal fokus. Namun tidak sedikit orang yang berargumen bahwa ini hanyalah kebetulan semata dan bahwa kata yang seharusnya terlihat adalah SFX yang seharusnya merupakan singkatan dari efek khusus atau special effect. Kalau menurut sobat, gimana nih? Apakah ini ada unsur kesengajaan atau memang kebetulan? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Kalau kita berbicara tentang film Sleeping Beauty atau Putri Tidur, pasti berpikir kalau pemeran utamanya selalu tertidur. Dan yang kamu pikirkan itu sangat benar karena meskipun Putri Tidur adalah karakter utamanya, Putri Aurora, sang Putri Tidur, hanya muncul di layar selama 18 menit dari total durasi film 1 jam 16 menit itu. Ya, hanya 18 menit. Bahkan kalau kita hitung, dia hanya mengucapkan 8 baris dialog sepanjang film. Padahal film ini seharusnya berfokus padanya, karena dia adalah pemeran utamanya kan? Dengan waktu yang begitu sedikit, bisa dibilang hampir sepanjang film, dia lebih banyak tertidur daripada beraksi. Memang dia memiliki peran utama dan menjadi pusat cerita, tetapi realitanya lebih banyak waktu yang dihabiskan oleh karakter lain, seperti Maleficent sang penyihir jahat dan juga ketiga peri pelindung Aurora. Kalau kamu pernah nonton Up, kamu pasti ingat dengan momen yang satu ini. Rumah Carl terbang dengan balon. Tapi, tahukah kamu berapa banyak balon yang dibutuhkan untuk membuat semua itu terjadi? Jawabannya adalah 9,4 juta balon helium. Bayangkan berapa banyak balon yang harus digembungkan untuk mengangkat rumahnya Carl. Cukup untuk membuat siapapun terkejut kan? Momen paling ikonik di film ini adalah ketika si kakek pemberani ini memutuskan untuk mengikat balon-balon itu di rumahnya dan terbang ke tempat yang dia tuju. Seolah-olah rumah itu adalah pesawat terbang yang membawa impian dan kenangan masa lalu.
Film ini sangat memukau, tapi kita juga harus realistis nih. Walaupun keren banget bisa terbang dengan rumah, kalau kamu benar-benar mencoba melakukannya di dunia nyata, mungkin rumah itu tidak akan kuat sampai tujuan. Orang yang berjanggut tidak diizinkan masuk Disneyland. Ternyata aturan ini dibuat oleh Walt Disney sendiri loh. Taman hiburan paling terkenal di dunia itu melarang orang berjanggut untuk masuk. Walt Disney sendiri dikenal dengan tampilan wajahnya yang sangat bersih dan rapi, dan dia juga nggak punya janggut. Makanya nggak heran dia bikin aturan semacam ini ya sob. Aturan ini mungkin terdengar agak konyol, tapi siapa tahu di baliknya mungkin ada alasan yang belum kita ketahui sepenuhnya. Mungkin Walt Disney hanya ingin taman hiburan yang terlihat lebih rapi, atau bisa jadi dia punya ketidaksukaan terhadap janggut. Entahlah. Selanjutnya kita bakal ngomongin soal ukuran Disney World yang benar-benar luar biasa. Ternyata Disney World itu memiliki luas sekitar 25.000 hektar. Kalau di Indonesia, Disney World itu hampir sebesar wilayah Jakarta dan sekitarnya loh. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas lagi, bayangkan kalau kamu harus berjalan dari ujung satu ke ujung lainnya di Disney World selama berhari-hari. Seperti perjalanan dari Jakarta ke Bandung, atau bahkan lebih jauh. Taman hiburan ini bukan cuma tempat untuk main-main, tapi juga bisa jadi tempat berpetualangan yang butuh stamina ekstra. Kalau kamu kira Disneyland itu selalu jadi tempat yang aman dan penuh keajaiban, ternyata ada fakta gelap di baliknya yang mungkin bisa bikin kamu agak melongo. Pada awalnya, ketika bagian Pirates of the Caribbean pertama kali dibuka di Disneyland pada tahun 1967, dekorasinya ternyata agak menyeramkan sob. Kerangka manusia asli dipajang di sana sebagai bagian dari atraksi. Ya, kamu nggak salah dengar, kerangka manusia asli, bukan cuma sekedar replika atau hiasan buatan. Dan ini ternyata adalah keputusan langsung dari Walt Disney sendiri. Kenapa? Karena katanya kerangka palsu itu kurang menarik. Jadi dia menggunakan kerangka asli manusia supaya lebih keren. Agak merinding juga kan? Seandainya Finding Nemo benar-benar terjadi di dunia nyata, dan cerita itu ada di lautan kita. Gimana jadinya? Well, ternyata ada sesuatu yang agak mengejutkan yang harus kamu tahu tentang ikan badut si Nemo itu. Dalam dunia nyata, kalau terjadi sesuatu yang sama seperti yang dialami oleh ayah Nemo si Marlin, yaitu kehilangan pasangan hidupnya, ada kemungkinan yang cukup aneh. Ternyata ikan badut itu memiliki kemampuan unik, yaitu mengubah jenis kelaminnya. Jadi, kalau hanya ada satu ikan betina di koloni dan si betina itu mati, si ikan jantan akan berubah jenis kelamin menjadi betina dan kemudian kawin dengan ikan jantan lain. Jadi, kalau Finding Nemo benar-benar terjadi di dunia nyata, kemungkinan besar yang terjadi selanjutnya adalah Nemo yang sekarang udah gede dan jadi betina akan jadi pasangan dari ayahnya sendiri. Ya, agak ngeri ya kalau dipikir-pikir. Oke, kalau kamu merasa fakta-fakta yang dibahas tadi sudah gila, kali ini ada sesuatu yang bikin kamu lebih tercengang lagi. Jadi, pernahkah kamu menonton The Rescuers, film animasi Disney yang keluar tahun 1977? Hahaha. Mungkin banyak dari kalian yang belum melahirkan pada saat itu. Nah, jadi di salah satu adegan dalam The Rescuers yang seharusnya menjadi film ramah anak, malah terdapat gambar wanita yang muncul di bingkai film di latar belakang saat karakter Bernard dan Bianca terbang dengan pesawat. Dan jangan berpikir itu kejadian kecil yang bisa diabaikan. Faktanya, setelah penonton mulai menyadari itu, Disney pun terpaksa menarik kembali film itu. Gimana enggak? Bayangkan kalau anak-anak menonton film itu. Waduh, nggak bahaya tah? Sekarang siap-siap karena kita bakal membahas sesuatu yang bikin kamu lebih kaget lagi.
Jadi, tahukah kamu kalau di film Disney itu ada banyak banget gambar alat vital pria yang tersembunyi? Ada yang mengatakan bahwa dalam salah satu adegan Mickey Mouse, Mickey ternyata sedang memeluk. Ya, kamu bisa menebaknya sendiri. Tapi yang paling terkenal dan bikin heboh adalah di The Little Mermaid, di mana ada klaim bahwa kastil Ariel sebenarnya menyembunyikan sebuah gambar yang agak mencurigakan. Kalau kamu tahu apa maksudnya? Emang gambarnya yang seperti itu atau otak ini yang emang kebanyakan traveling ya? Nah sobat, itu tadi fakta-fakta mengejutkan sekaligus rahasia tersembunyi di balik dunia Disney. Kira-kira kita bakal bahas rahasia tersembunyi apa lagi ya? Yang punya ide bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe biar kamu bisa selalu mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.